hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung kepada siaran kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa Persada TV, pemirsa TV-TV lain yang juga ikut menyiarkan, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua di antara nama Allah, As-Subbuh dan Al-Quddus. Sekarang kita masuki Al-Hamid. Makna Al-Hamid adalah yang maha terpuji. Nama ini ada disebut 17 kali dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya surah Fatir ayat 15, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir itu amat sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah Al-Ghani dan Al-Hamid. Al-Ghani itu maha kaya. Maksud dari maha kaya artinya gak butuh apapun dari makhluknya. Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Artinya gak membutuhkan apapun dari alam ini. Gak butuh kita. Gak butuh malaikat. Tidak butuh ibadah kita. Dalam kalimat akhir dari surah Fatir ayat 15 ini Allah menyatakan, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha ghani dan maha hamid. Ghani sudah kita bahas di pertemuan beberapa pekan yang lalu. Al-Ghani dan Al-Hamid. Dalam surah Al-Hajj ayat 24 Allah menyatakan, Wahudu ila tayyibi minal qawli. Wahudu ila siratil hamid. Mereka itu telah ditunjuki kepada ucapan yang baik, diberi hidayah. Dan mereka sudah diberi petunjuk kepada jalan Al-Hamid, jalan Allah yang Maha Hamid. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah menyatakan, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha ghani dan maha hamid. Dalam surah Luqman ayat yang ke-12 Allah menyatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, hanyalah kebaikan, manfaat dari syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Orang bersyukur kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Dengan bersyukur dapat pahala. Dengan bersyukur dosa berguguran. Dengan bersyukur kita tambah dekat dengan Allah. Dengan bersyukur kemuliaan kita diangkat oleh Allah.
Dengan bersyukur Allah akan tambah lagi nikmat dan karunia. Banyaklah keuntungan syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hanyalah keuntungan syukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara. Tapi siapa orang yang kufur? Kufur maknanya lawan dari syukur. Siapa yang tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyun hamid. Allah mah sebenarnya ghani. Tidak butuh kepada syukur manusia. Dan hamid juga maha terpuji. Maknanya alladzi lahul hamdu kulluh al-mahmud fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi falahu minal asma'i ahsaniha wa minas sifati akmaliha. Makna al-hamid adalah zat yang memiliki seluruh pujian, semuanya bagi dirinya. Dia terpuji dari aspek zatnya, dari aspek nama-namanya dan juga sifatnya serta perbuatannya. Miliknya lah nama-nama terbaik dan sifat-sifat yang paling sempurna. Alhamdu adalah sifat yang paling luas, pujian yang paling umum, sanjungan yang paling agung. Karena seluruh nama-nama Allah adalah terpuji. Sifatnya terpuji, seluruh perbuatannya terpuji, semua hukum-hukumnya terpuji, sifat adilnya terpuji, sikap intiqam kepada musuh-musuhnya, maha pembalas kepada orang-orang yang melanggar, hamba-hamba yang melanggarnya, itu sifat yang terpuji. Kalau yang melanggar tidak diberi hukuman, gak terpuji itu. Pemerintah kita aja kalau umpamanya aparat kepolisiannya membiarkan kejahatan berlangsung, ya pasti diprotes. Tapi begitu bertindak kepada pelaku kejahatan, apapun, pencurian, penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, lalu ditindak, masyarakat puas. Masyarakat mengacungkan jempol. Polisi bergerak sangat cepat. Kan begitu. Tapi kalau dibiarkan, kemana wae polisi itu? Kan gitu ya. Jadi memberikan hukuman kepada yang layak diberi hukuman adalah sifat yang terpuji. Karunia-Nya, kebaikannya kepada hamba-hambanya adalah sifat yang terpuji. Seluruh makhluk ciptaannya, seluruh perintahnya hanyalah tegak berdiri karena sifat terpujinya Allah. Itu ada karena sifat terpujinya Allah. Itu eksis karena sifat terpujinya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sifat terpujinya Allah menjadi sebab bagi semua yang ada ini. Makanya sifat terpuji Allah itu ruh bagi segala sesuatu. Segala sesuatu itu tegak ada karena sifat terpujinya Allah. Sifat terpujinya Allah ini ada dalam setiap makhluk ciptaannya. Dampaknya jelas nyata. Sesuatu yang bisa disaksikan baik oleh mata kepala ataupun mata batin kita. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Kata beliau, wa aydan fa inna Allah subhanahu akhbara anna lahul hamda wa annahu hamidun majid wa anna lahul hamda fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa nahu dhalik min anwa'il mahamid. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita semua bahwa baginya lah seluruh pujian. Dia ini maha terpuji dan maha mulia. Bagi dia pujian dari awal hingga akhir.
milik dialah hukum. Dan seluruh jenis pujian dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdu itu ada dua jenis. Pertama, Maha terpuji karena kebaikan-kebaikannya kepada hambanya. Walaupun si hamba itu durhaka, kafir, musyrik, menentang, Allah masih memberi kebaikan apa tidak? Iya masihlah. Diberilah kesehatan, diberilah kekuasaan, diberilah pangkat, diberilah kekayaan, diberilah segala macam kenikmatan. Pertama, Allah terpuji karena kebaikan-kebaikannya kepada hambanya. Dan ini termasuk salah satu di antara sifat syukur Allah. Nanti salah satu di antara sifat Allah adalah syakir. Allah itu maha bersyukur. Artinya membalas kebaikan dengan kebaikan lagi yang berlipat. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Al jaza' min jinsil amal. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga, dan balasannya berlipat. Allah tidak pernah memberi balasan setimpal, enggak, untuk kebaikan. Tapi dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Jadi pertama, Allah maha terpuji karena kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Rinciannya nanti. Kedua, wa hamdun lima yastahiqu huwa binafsihi min nu'ti kamalih. Wa hadzal hamdu la yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqqun lil hamdi. Wa innama yastahiqqu dzalika man huwa muttasifun bi sifatil kamal. Kedua, Allah terpuji karena kesempurnaan sifat yang dimilikinya yang membuat dia layak untuk dipuji. Umpamanya jangankan Allah ya yang sifat-sifatnya tidak ada bandingannya dengan makhluknya. Ada makhluk sesama manusia kita nggak kenal. Dia nggak kenal kita. Terus dia tidak memberi apa-apa kepada kita ketika kita memujinya. Si anu hebat begini begitu. Hanya hebat dalam satu aspek saja. Aspek duniawi lagi. Si anu pintar dalam masalah sains teknologi luar biasa. Si anu hebat prestasinya di bidang olahraga tertentu. Kagum kita, memuji kita. Hanya satu kebaikan dalam satu bidang. Mungkin di bidang-bidang lainnya buruk, jelek gitu ya. Coba umpamanya juara tinju dunia Mike Tyson. Sekali tonjok orang kemudian KO. Padahal yang ditonjoknya itu juga jawara, kuat badannya. Tapi saya pribadi berani menantang sok Mike Tyson. Asal ulah nina tinju. Badminton atau catur mangga ketang. Badminton mungkin belum tentu bisa dia ya. Dalam bidang olahraga lain nggak berprestasi, hanya dalam bidang tinju saja gitu. Nah, kita puji. Padahal banyak aib, banyak kekurangan di aspek yang lain. Tapi dalam aspek itu kita memuji. Allah Azza wa Jalla seluruh sifatnya sempurna. Nggak ada aib. Nggak ada kekurangan. Nggak ada kesalahan. Nggak ada kekeliruan. Nggak ada hal-hal yang nggak layak. Maka sangat amat pantas dipuji, memperoleh pujian. Walaupun umpamanya dia tidak memberi apa-apa kepada kita. Apalagi dia memberi apa-apa kepada kita. Semua yang kita miliki itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Sifat terpuji seperti tidaklah layak kecuali bagi zat yang memang layak untuk dipuji karena kesempurnaan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi
Keterpujian Allah itu dari dua hal tadi. Pertama karena kebaikannya ya layak dipuji. Kebaikannya itu tak terbatas. Walaupun kepada musuh-musuhnya. Allah punya musuh. Iya, siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang yang menentang dakwah. Itu musuh-musuh Allah itu. Tapi Allah kasih. Tidak mentang-mentang ini mah musyrik, ini mah kafir. Disakitkan, dimiskinkan, dicacatkan. Apa begitu setiap orang kafir, orang musyrik? Tidak. Tetap sehat, seringkali lebih sehat daripada seorang mukmin yang saleh, lebih kaya, lebih berkuasa dan seterusnya. Itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Tetap Allah baik. Jadi dari dua sisi itu keterpujian Allah, pertama karena kebaikannya, kedua karena kesempurnaan sifatnya. Adapun yang pertama, Allah terpuji karena kebaikan kepada hamba-hambanya. Karena nikmat yang diberikan kepada pihak lain mengundang sifat memuji sang pemberi nikmat. Seluruh nikmat yang dirasakan dimiliki oleh makhluk semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka maha terpujilah Dia. Dan maha terpuji dalam bentuk seperti tersaksikan dalam kehidupan makhluknya. Baik kepada orang yang baik ataupun orang durhaka. Orang mukmin ataupun orang kafir. Berupa melimpahnya pemberian Dia. Luasnya anugerah yang Dia berikan. Mulianya seluruh karunia yang Dia sebarkan. Termasuk Dia maha mengijabah doa orang-orang yang apa? Yang kepepet, yang emergensi, yang dalam keadaan gawat darurat dilepaskan dari semua kesedihan atau bahaya, juga dilepaskan dari penderitaan, dan rahmat Allah merata kepada seluruh alam. Diijabahnya doa bukan hanya doa orang-orang soleh, orang-orang mukmin, para nabi, para rasul. Bahkan orang kafir, orang musyrik juga kadang diijabah doanya oleh Allah. Al-Quran dan hadis menjelaskan masalah itu. Allah Azza wa Jalla menyatakan فَإِذَا رَكِبَ fil fulki. Apabila mereka itu naik perahu. Kemudian perahunya itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan orang itu ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka musyrik lagi. Bayangkan. Di darat musyrik. Di lautan bertauhid hanya berdoa kepada Allah, diselamatkan, doanya dikabul tuh. Ya Allah selamatkan kami dari gelombang ini. Dikabul, diselamatkan, kembali ke daratan, musyrik lagi. Allah ijabah doanya. Ittaqu da'watal madlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi, karena antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Walaupun dia orang kafir. Doa orang kafir dalam keadaan dianiaya didengar oleh Allah. Bayangkan kalau kepada seorang muslim, apalagi muslim yang saleh. Kadang atau seringkali, bukan kadang, Allah memberi nikmat tanpa diminta. Allah memberikan kepada makhluk padahal menurut pandang kita makhluk itu tidak berhak, tidak layak menerima pemberian itu. Seperti durhakanya orang-orang yang menentang aturan Allah tapi oleh Allah diberi kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan ini dan itu. Bahkan diberikannya karunia tersebut murni
karena karunia Allah, kedermawanan Allah dan kebaikan Allah. Juga kebaikan Allah dalam bentuk dihindarkannya musibah, bala, setelah dilakukannya berbagai macam ikhtiar untuk melakukan penyelamatan. Oleh Allah Azza wa Jalla seringkali dipalingkan dia dari bahaya, dari musibah. Seringkali apa yang Allah berikan kepada makhluk kadang-kadang melebihi ekspektasi kita. Harapan kita, dugaan kita, keinginan atau cita-cita. Nah, termasuk di antara kebaikan Allah yang tidak umum, hanya khusus, yaitu Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya ke jalan keselamatan. Allah membela orang-orang yang layak dibela dengan sebaik-baik pembelaan, diberikan perlindungan agar tidak terjerumus ke dalam dosa, ditanamkan rasa cinta kepada iman dalam hati mereka, dan dihiasi hati mereka dengan iman tersebut. Ditanamkan rasa benci dalam hati orang-orang beriman terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang rasyidin yang lurus jalan hidupnya. Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu hidayah. Allah kenalkan kepada mereka sebab-sebab agar mereka lebih dekat kepada Allah dan kepada keridhaannya, serta dijauhkan dari kemurkaan Allah dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa dihitung. Anugerah lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya. Siapa orang yang menelaah sumber kenikmatan yang dimiliki oleh semua makhluk, maka pasti akan melahirkan sikap memuji Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan melakukan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendawamkan zikir dengan cara dia hanya berkecimpung di dalam taman-taman Al-Quranul Karim. Dan coba perhatikan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya di dalam penjelasan Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu penyebab kenapa Allah layak dipuji. Karena kebaikannya yang tidak terbatas. Nikmatnya yang tidak bisa dihitung. Fa'in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Maka bagi Allah lah segala puji karena sikap syukur Allah kepada hambanya. Bagi Allah lah segala puji karena karunia-Nya. Bagi Allah lah segala puji karena Islam yang Allah berikan kepadanya. Bagi Allah lah segala puji karena iman yang Dia anugerahkan kepada kita. Bagi Dia segala puji karena Al-Quran. Karena keluarga, karena harta, karena kesehatan, karena seluruh nikmat baik yang dulu ataupun yang sekarang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang khusus ataupun yang umum. Dia maha terpuji dengan pujian yang sangat banyak, baik, penuh barokah, sebagaimana lafaz-lafaz pujian yang disukai oleh Allah dan diridhoinya. Ini penjelasan jenis pujian yang pertama. Allah maha terpuji karena kebaikan-kebaikannya kepada hamba. Kedua, adapun Allah maha terpuji karena nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna yang menyebabkan Dia layak dipuji, maka ini perkara yang mutawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji dirinya dalam kitabnya atas kerububiahannya. Alhamdulillahi
Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Allah memuji dirinya atas kerububiahannya terhadap seluruh alam. Allah pun memuji dirinya karena keesaan dia dalam hal keuluhiyahan. Keuluhiyahan itu hak untuk disembah. Allah pun telah memuji dirinya karena kesempurnaan nama-namanya dan keagungan sifat-sifatnya. Allah pun telah memuji dirinya karena dia memuji dirinya dengan cara dijauhkannya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi dirinya. Tidak layak itu seperti memiliki anak, seperti adanya tandingan, seperti umpamanya adanya pasangan, seperti umpamanya ada kebutuhan kepada makhluk. Allah sucikan dirinya dari semua sifat-sifat yang tidak layak tersebut. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Isra ayat 111, 111. Allah menyatakan, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kata Allah, ucapkan olehmu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Tidak memiliki tandingan dalam hal kekuasaan. Dan juga tidak memiliki wali atau yang sebanding dengan dia. Dan takbirkan atau besarkan dia dengan sebesar-besarnya. Allah memuji dirinya karena hal-hal tadi itu. Allah pun memuji dirinya atas keagungannya dan kebesarannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 36 dan 37. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Wa huwal basirul wa huwal azizul hakim. Maka milik Allah lah segala pujian. Rabb langit, Rabb bumi. Penguasa langit, penguasa bumi, penguasa semesta alam. Dan bagi dia juga kebesaran di langit dan di bumi. Dan dia maha mulia dan maha hakim. Allah memuji dirinya atas hal itu. Dia juga telah memuji dirinya dari awal sampai akhir. Dan mengabarkan bahwa bukti keterpujian Allah ini ada di langit, di alam yang atas yaitu di langit ataupun di bawah yaitu di bumi. Dan Allah telah menerangkan semuanya itu di dalam kitabnya di banyak ayat yang menunjukkan beragamnya keterpujian Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya penyebab yang menyebabkan Allah layak dipuji. Dan Allah telah mengumpulkan semua itu di banyak ayat dalam kitabnya. Kadang-kadang dikumpulkan, kadang-kadang terpisah-pisah agar hamba-hambanya mengetahui hal itu. Agar hamba-hambanya mengetahui bagaimana cara mereka memuji Allah, cara mereka menyanjung Allah, cara mereka menanamkan rasa cinta terhadap hal itu dalam hati-hati mereka. Sehingga Allah mencintai mereka apabila mereka mengenalnya, mencintainya dan memujinya. Di dalam Al-Quran ada lebih dari 40 ayat yang menerangkan sebab-sebab kenapa Allah Maha terpuji. Contohnya umpamanya dalam salah satu ayat. Surah Al-Fatihah Allah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Qasas ayat 70 Allah menyatakan Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Milik Allah lah semua pujian dari awal sampai akhir.
Surah Saba ayat pertama menyatakan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang miliknya lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Itu umum. Ada lagi ayat-ayat yang merinci sebab-sebab Allah Maha terpuji. Di antaranya Surah Al-A'raf ayat 43 Allah menyatakan wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayat ini seringkali dijadikan kalimat pembuka khutbah atau ceramah seperti saya tadi membacakan ayat ini. Berkatalah para hamba yang soleh, kata Allah. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hadza. Yang telah memberi hidayah kepada kami kepada amalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan memperoleh petunjuk apabila Allah tidak memberikan petunjuk ini kepada kami. Oh, Allah Maha terpuji, salah satu sebabnya karena Dia telah memberi hidayah. Ada lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 28, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Katakan olehmu segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kelompok yang zalim, kaum yang zalim. Ini juga disebutkan sebabnya. Kenapa disuruh memuji Allah? Karena Allah telah menyelamatkan mereka dari kaum yang zalim. Juga dalam surah Ghafir ayat 65, fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Berdoalah kamu kepadanya dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini memuji Allah karena nikmat tauhid dan keikhlasan di dalam melakukan ibadah. Dalam surah Ibrahim ayat 39 Allah menyatakan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Berkata Nabi Ibrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usia senja, di usia tua, sudah manula, telah memberikan Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Mendengar di sini maknanya dikabulkan. Nabi Ibrahim memuji Allah karena telah memberi nikmat berupa apa? Berupa anak yang soleh yang kemudian menjadi nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Dalam Al-Kahfi ayat yang pertama Allah menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Al-Quran. Kenapa Allah Maha terpuji? Karena telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim kepada kita. Juga dalam surah Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini sudah yang tadi sebutkan. Ini memuji Allah karena kesempurnaan, kemuliaan sifat Allah dan tersucikannya Allah dari seluruh kekurangan dan aib. Gak punya anak, gak punya tandingan dan yang sejenisnya. Ayat-ayat yang semakna dengan ini amat sangat banyak. Dan Allah telah membuka kitabnya dengan memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga telah membuka banyak surat dengan sebutan alhamdu, dengan memuji seperti Al-Kahfi tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja.
Allah Azza wa Jalla juga telah memulai ciptaan makhluknya dengan pujian, dengan memuji. Dan juga menutupnya dengan memuji. Maka seluruh pujian bagi Allah dari awal sampai akhir. Bagi Dia layak sikap syukur kita, zahir ataupun batin, dan Dia maha terpuji dan maha mulia. Inilah penjelasan tentang Al-Hamid yang merupakan poin yang ke-50 dari nama-nama Allah yang sudah kita bahas. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut dengan membahas tentang Al-Majid insyaallah ya. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas penyampaian materinya, dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga para pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Kami persilakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Kami silakan yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mulyono. Ya, siap. Ustaz, saya mau tanya. Allah Maha terpuji. Siapa yang artinya bersyukur kepada Allah akan ditambah. Yang ingkar ada disiksa. Saya ingin tahu yang ingkar itu yang bagaimana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fik. Allah menyatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa yang bersyukur maka manfaat dari syukurnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang kufur. Pak Mulyono tadi menyebut siapa yang ingkar. Maksudnya kufur di sini bukan keluar dari Islam, tapi kufur nikmat yang sering kali dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana yang dimaksud ingkar kepada nikmat atau kufur kepada nikmat? Yaitu tidak mensyukuri nikmat tersebut sesuai dengan Allah, ya kehendak Allah. Bagaimana cara mensyukuri? Dengan 3 unsur yang ada dalam hati kita. Bersyukur dengan hati. Dengan cara mengakui, meyakini bahwa nikmat ini dari Allah lah. Bukan murni hasil usaha kita. Jangan sampai seperti perkataan si Karun, innama utituhum, hanyalah aku diberikan harta ini murni. Aku memperoleh harta murni dari ikhtiarku, dari usahaku. Dia tidak mengaitkan dengan anugerah Allah SWT. Dia tidak berpikir bahwa Allah lah yang memudahkan dia memperoleh harta sebanyak itu. Nah, pertama hati meyakini ini Allah yang ngasih. Dengan cara dimudahkannya ikhtiar, usaha, perjuangan bagi kita ya, tanpa ada halangan yang berarti sehingga kita memperoleh nikmat tersebut. Kedua dengan lisan, ucapan itu. Ini dari Allah. Dan puji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Seperti yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah. Untuk menguji aku apakah aku akan syukur atau akan kufur. Ucapkan secara lisan Alhamdulillah. Ketiga, dengan anggota badan, dengan perbuatan. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Gunakan itu nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Kalau nikmat itu berupa harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Pakai itu tulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kepada manusia. Jangan pelit, jangan cedit, jangan
buntut, kasiran, merengkel, cap jahe, merege hese. Walaupun tidak harus syukuran itu masak, ngundang orang banyak, kemudian disuruh makan. Tidak harus begitu. Tapi gunakan nih harta sesuai dengan kehendak Allah. Diberi kekuasaan berupa nikmat. Gunakan kekuasaan ini untuk memberantas kejahatan, kezaliman, menegakkan keadilan. Bukan sebaliknya. Diberi kekuasaan untuk berbuat zalim kepada orang-orang yang tidak dia sukai. Diberi kemampuan atau kekuasaan di bidang hukum. Digunakan untuk membabat orang-orang yang tidak disukai atau lawan-lawannya dan dipakai untuk membela kroni-kroni krocok-krocoknya. Tumpul ke kawan sangat super tajam ke lawan. Zalim itu berarti tidak bersyukur terhadap nikmat kekuasaan. Orang yang pelit tadi tidak keluar zakat, infak, sodakohnya tidak dipakai menolong orang. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat harta. Walaupun dia bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah ribuan kali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tiap detik dia ngomong begitu. Tapi itu harta tidak dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Alhamdulillah saya diberi pangkat, jabatan, kekuasaan. Alhamdulillah ribuan kali. Setiap detik dia ucapkan Alhamdulillah. Tapi dipakai berbuat zalim. Dia tidak bersyukur pada hakikatnya. Diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sehat. Untuk apa Allah berikan kesehatan? Untuk ibadah agar lebih berkualitas ibadahnya. Tapi dipakai leha-leha, senang-senang. Apalagi berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Maka itu bukan bersyukur. Jadi tidak mensyukuri nikmat, itu ingkar nikmat, itu kufur nikmat. Apa yang akan terjadi? Allah cabut kembali itu nikmat dan Allah ganti dengan azab. Dan itu yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir dikaitkan dengan ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Anfal, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu bagi diri mereka sendiri. Dirubah menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukron. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang akan bertanya selanjutnya. Kami silakan. Halo. Silakan Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, cepat Pak Dudung. Ustaz Amang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi Ustaz Amang. Alhamdulillah. Ustaz, kumah hukumna. Pakai bahasa Indonesia Pak. Salat, anu sakadahna salat zuhur, nanti menyatakan salat asar. Tujuh ngawas Fatihah emuta. Pasarasana ya sudah diwang julan tak julasul irom dari asal api dilanjutkan baik itu Ustaz. Iya. Sebelum saya dulu Ustaz nanti kapiatu. Iya. Atur sewunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dudung di Cibeber Cimahi, barakallahu fiik. Iya. Kita terjemahkan dulu. Kalau umpamanya seseorang mau sholat zuhur karena pas azan zuhur jam 12 umpamanya. Tapi dalam hati dia niat sholat asar. Sudah takbir Allahu Akbar dengan niat asar. Ketika baca Fatihah atau mungkin ketika ruku, karena baca Fatihah atau rukunya sambil melamun, baru ingat bahwa ini tuh sholat zuhur, gitunya. Baru ingat ini sholat zuhur, bukan asar. Apa yang harus dilakukan? Batalkan. Innamal a'malu binniat.
Karena dia niatnya itu sholat asar. Hanyalah setiap amal tergantung pada niat. Batalkan. Karena dia niatnya sholat asar padahal belum waktunya. Dan asar yang dilakukan sebelum waktunya tidak sah. Kita tahu syarat-syarat sahnya sholat. Salah satunya adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu dan dia tahu belum masuk waktu tapi dilakukan, maka tidak sah. Nah, jam 12 sholat asar niatnya. Belum masuk waktu tidak sah. Percuma. Oleh karena itu batalkan sholatnya, kemudian ulangi lagi menetapkan niat sholat zuhur, kemudian bertakbir untuk sholat zuhur. Ya, demikian Pak Dudung. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon selanjutnya yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana Bu? Dari Ibu Iis Lilin, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ini mau menanyakan tentang saya kan jualan pakaian gitu Pak Ustaz ya, busana muslim. Terus kalau promosi itu produk saya dipakai oleh saya sendiri dengan berharap ibu-ibu yang lain jadi membeli ke saya gitu. Nah Pak Ustaz, dengan cara itu apa termasuk ria? Tidak ya? Ya itu saja Pak Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Lilis di Cililin, barakallahu fik. Memakai model, memakai produk untuk promosi, apakah ria? Secara bahasa iya ria. Karena apa arti ria? Ingin dilihat, bukan ingin dipuji, ingin dilihat. Kalau sumah ingin didengar. Nah, adapun kalau ingin dilihatnya berupa amal soleh agar dipuji, nah itu yang terlarang secara syar'i. Apakah mempromosikan baju ini adalah amal ibadah, amal soleh, pelaksanaan dari agama atau urusan dunia? Urusan dunia. Boleh memperlihatkan produk atau barang yang mau dijual, ya harus satu. Kalau enggak mah enggak akan ada orang yang tertarik. Umpamanya saya punya kurma nih. Kurma sukari bagus. Kata calon pembeli bisa lihat, enggak bisa. Saya takut riak dengan bagusnya kurma saya. Enggak akan laku. Jangan-jangan bohong kan gitu ya. Nah, boleh karena itu urusan duniawi. Tidak bermaksud ingin dipuji atas amal ibadah kita. Kadang-kadang para ustadz itu dikasih oleh pembuat baju gamis seperti yang saya pakai seperti ini. Gratis ustadz. Tapi ada udang di balik bakwan. Agar apa? Agar semua mustami lihat. Oh, baju Ustadz bagus. Nanti itu mereknya apa, di mana belinya. Laku saja kan gitu ya. Ustadznya dijadikan model tanpa disadari oleh sang Ustadz. Sadar-sadar teh sudah kaya raya saja si produsernya. Kalau model yang lain harus dibayar. Kalau Ustadz dibayarnya dengan yang jauh lebih mahal. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Sudah hanya itu. Apakah sang Ustadz ria memperlihatkan bajunya? Secara bahasa iya ria. Makna ria ingin dilihat bajunya. Tapi atas perkara yang sifatnya duniawi. Bukan atas perkara yang sifatnya ukhrawi atau dini syar'i. Kalau umpamanya saya sholat ingin dilihat oleh orang agar orang memuji, ya itu ria. Tidak boleh. Kalau umpamanya saya membaca Al-Quran agar orang-orang mendengar agar dipuji, itu sumah sama dengan ria. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau umpamanya mempromosikan sebuah produk, ballpoint, ya, jam tangan, baju, agar orang-orang lihat, agar kemudian tertarik membeli, ini perkara dunia. Jangan khawatir untuk dinilai
Ria, sum'ah ataukah tidak? Enggak. Karena ini bukan ingin dipuji atas amal soleh kita, tapi ingin diketahui produk bagus kita agar laku, maka boleh ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, di mana, dengan siapa? Sama Ibu Irma di Ujung Berung. Silakan. Bismillah Ustaz. Barakallah Ustaz. Ustaz, bukankah tingkatan iman seseorang adalah ketika ditimpakan musibah dia langsung mengucapkan alhamdulillah gitu, langsung bersyukur. Terus gimana kalau yang ketika dia diberi musibah sedih dulu, terus bersyukurnya nanti gitu udah berapa tahun kemudian baru oh ini mungkin hikmah dari Allah gitu, baru gitu, itu gimana? Apakah termasuk yang golongan imannya kecil gitu atau gimana Ustaz? Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik Ibu Irma di Ujung Berung. Kalau diberi musibah lalu hamdalah karena bersyukur. Iya, boleh mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Kalau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Itu juga bersyukur atas musibah. Karena Allah menyatakan alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu adalah orang yang ketika diberi musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana kalau orang ketika ditimpa musibah dia bilang istirja, kemudian sedih, nangis. Saat itu musibah dunia. Tapi setahun, 2 tahun kemudian baru diketahui bahwa musibah itu luar biasa baiknya bagi kita. Apakah itu tidak bersyukur? Iya. Sedih ketika ditimpa musibah sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang sifatnya tabi'i. Sesuatu yang normal dan wajar. Tidak masalah. Nabi SAW ketika ditimpa musibah. Baik musibah berupa penderitaan umpamanya psikis. Ataupun fisik. Beliau bersedih enggak? Ya bersedih. Beliau menangis? Ya menangis. Ketika Ibrahim anaknya meninggal. Beliau itu sampai berurai air mata. Sampai menyatakan innal aina tadma wal qalba yahzan. Wala naqulu illa ayurdi rabbuna wa yarada. Kata Rasul SAW, sesungguhnya mata ini boleh menangis. Hati ini boleh bersedih. Tapi kita tidak akan berkata apapun ketika dapat musibah ini kecuali dengan perkataan yang Allah ridhai. Tidak ngacapruk gitu ya. Tidak menunjukkan keputusasaan atau meratap, enggak. Jadi sedih ketika memperoleh musibah sesuatu yang normal dan wajar. Walaupun seringkali musibah yang membuat nangis sedih tersebut beberapa tahun kemudian, ternyata alhamdulillah menguntungkan. Seperti umpamanya contohnya, apa ya contohnya? Seseorang umpamanya nyaleg. Keluar uang miliaran nyaleg teh ya. Kalah tidak terpilih. Sedih apa enggak? Ya sedih lah. Nangis. Depresi. Sampai kan ada yang gilanya. Saat itu mungkin menangis. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian alhamdulillah ya saya tidak terpilih saat itu. Kalau ternyata saya terpilih, saya pikir saya nggak akan kuat nahan godaan tuh.
Karena tidak terpilih, ya, dia akhirnya banyak waktu untuk ibadah, untuk ngaji, ikut hadir ke pengajian, menghafalkan ayat, menghafalkan doa-doa, zikir-zikir dan seterusnya. Hafal banyak ayat, banyak hadis dan banyak doa-doa dan zikir-zikir. Kerjaannya apa? Banyak ke masjid ibadah dan seterusnya. Apabila terpilih jadi caleg, bukan caleg lagi, dari angleg apa namanya? Anggota dewan, anggota legislatif. Kayak sibuk dengan urusan dunia. Mungkin ayat-ayat yang sudah dihafal juga banyak yang lupa. Belum tentu sholat bisa terpelihara setiap 5 waktu di masjid. Belum tentu bisa datang hadir ke kajian, malah bisa jadi anti kepada kajian. Karena apa? Merasa disindir terus oleh majelis pengajian. Bisa begitu tuh. Alhamdulillah saya ini tidak terpilih. Kan begitu tuh. Jadi sedih ketika itu sesuatu yang normal dan wajar. Akan tetapi ketika sedih itu omongan kita jaga. Sikap kita jaga. Menangis boleh menangis. Ya, selama masih dalam batas yang wajar. Adapun niyahah adalah tangisan melebihi batas kewajaran. Menjerit-jerit, berteriak-teriak, guling-guling di tanah, ya, lolongseran, gogoleran, seperti itu yang tidak boleh. Ya, demikian wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Dari Ibu Eti di Selacau, bismillah, izin bertanya, apabila seseorang minta maaf atau minta diampuni kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu dari dosa yang banyaknya sebanyak buih di lautan, sepenuh bumi, setinggi langit, dari masa balik sampai sekarang, setiap waktu karena kalau dihitung satu persatu dosanya tidak terhitung." Apakah minta ampunan itu tidak berlebihan? Syukran, jazakallahu khairan. Iya, Ibu Eti di Selacau, barakallahu fik. Tetangganya. Bukan tetangga lagi, dulur. Kalau minta ampun kepada Allah dengan menyebut banyaknya dosa kita, sebanyak buih di lautan, sepenuh langit dan bumi dan seterusnya, apakah tidak berlebihan? Tidak berlebihan. Karena apa? Karena itu ungkapan tentang amat sangatnya banyak dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Kita tidak tahu sebanyak apa. Tapi kata orang Sunda mah karena rasa karumasaan kita. Terlalu banyak dosa. Dari mulai balik sampai sekarang. Dikhawatirkan dosa itu terbawa sampai mati, terbawa ke alam kubur, terbawa ke akhirat. Yang apabila dirinci satu-satu nggak kehitung. Karena apa? Karena dosa ini tak pernah terlewat setiap hari. Pasti berdosa. Kadang-kadang bukan tiap hari lagi, tiap jam pasti ada dosa. Bukan sekedar dalam urusan dunia. Ketika beribadah pun kita melakukan dosa. Ketika sholat kita melakukan dosa. Apa dosa yang kita lakukan dalam sholat? Tidak khusyuk, bukan dosa itu teh. Dosa tidak khusyuk teh. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, mungkin tidak ikhlas ada, ya mungkin, ya. Mungkin diakhirkan dari waktunya tanpa ada udzur hanya malas, ya mungkin itu dosa juga, ya. Mungkin ada doa ataupun zikir bacaan ataupun gerakan yang tidak dicontohkan yang kita tambah-tambahan, iya dosa juga. Makanya karena banyak kekurangan dalam sholat, kesalahan dalam sholat, pas begitu salam selesai, yang pertama kali kita ucapkan apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kok sudah ibadah yang agung, istighfar kayak udah melakukan dosa aja. Betul. Memang kita banyak melakukan dosa selama melakukan ibadah yang agung. Bayangkan kalau di luar sholat, lebih banyak lagi dosa. Makanya saking rumasa itu bahasa Indonesianya, saking merasa, sadar diri. Dosa kita itu tak terhitung.
Pernah sekali dua kali istighfar dan tobat, belum tentu tobat tersebut juga diterima oleh Allah karena mungkin tidak terpenuhinya syarat-syarat diterima tobat. Makanya sesering mungkin kita berdoa demikian. Ya Allah, saya telah melakukan dosa sebanyak buih di lautan, sepenuh langit dan bumi dan seterusnya. Ampuni, berikan maghfirah kepada saya melebihi dari banyaknya isi langit dan bumi dan seterusnya. Nah, ada diungkapkan dalam hadis Nabi SAW tentang doa minta ampunan ini. Dan ini doa sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dibaca oleh kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah kitab Bulughul Maram, dibaca dalam tasyahud akhir. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan kapan saja dalam sholat, dalam sujud boleh dibaca. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa, alimni du'an ad'u bihi fi sholati. Ajarkan kepada saya satu doa yang saya akan baca dalam sholat saya. Lalu Nabi SAW mengajarkan, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya saya telah berbuat zalim kepada diri saya sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Zulman kathira. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka berikan saya ampunan maghfirah dari sisimu. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan seterusnya, ya. Tapi tidak terlalang menyebut apa tadi? Ya Allah, saya sudah berdosa sebanyak buih di lautan, sepenuh langit dan bumi, maka beri saya ampunan melebihi seluruh dosa-dosa saya. Tidak lebay, tidak lebay ya, tidak berlebihan. Allahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali pertanyaan dari Abu Hanan di Baros. Ustaz mau bertanya, di daerah Ana dilahirkan kemarin tanggal 18. Dilahirkan? Di daerah Ana dilahirkan. Ada yang melahirkan mungkin ya. Kemarin tanggal 18. Pemerintah daerah menyerukan kepada semua warganya untuk membaca surat Yasin 1.000.000 kali. Tujuannya untuk bermunajat meminta pertolongan dari Allah agar segera dihilangkan wabah corona ini. Bagaimana pandangan Islam? Apakah hal yang dilakukan ini diperbolehkan atau tidak? Apakah apa yang dilakukan sia-sia karena tidak ada contohnya? Syukran. Barakallahu fik. Pertama kita lihat. Amalan ini perkara dunia atau disebut sebagai pelaksanaan agama. Agama, bukan urusan dunia. Karena Anda membaca surah Yasin. Kedua, kenapa harus 1.000.000 kali? Tidak 10 juta. Ketiga, kenapa harus surah Yasin? Tidak ayat kursi, tidak Al-Fatihah. Oh, sebab umpamanya Yasin ini jantungnya Al-Quran. Al-Fatihah lebih utama daripada Yasin. Kenapa tidak Al-Fatihah 1.000.000 kali? Kenapa tidak Qul huwallahu ahad sekian kali? Siapa yang menetapkan surat Yasin untuk dibaca agar corona hilang? Otak, akal kita. Siapa yang menetapkan 1.000.000 kali? Otak dan akal kita. Jadi membuat aturan dalam agama berdasarkan otak dan akal. Menentukan suratnya. Otak yang menentukan, juga menentukan jumlahnya 1.000.000 kali. Kalau pelaksanaan agama ini berdasarkan otak atau akal, maka ya tidak boleh. Berarti menambah-nambah. Berdasarkan hal itulah maka jangan dilakukan perkara agama yang didasarkan pada otak atau akal manusia. Sebab agama ini bukan produk akal, tapi wahyu. Wahyu itu bersumber dari Quran dan Sunnah.
Nabi SAW menyatakan fa inna khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Rasul SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Itu seburuk-buruk perkara. Walaupun menurut otak bagus ya. Apa salahnya Yasin? Apa salahnya sejuta kali? Itu menurut otak. Ya, salahnya adalah menetapkan itu sebagai bagian dari agama. Tanpa instruksi dari Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Menambah-nambah. Menganggap wah aturan Allah dan Rasul itu kurang lengkap, kurang sempurna. Tidak ada petunjuk tentang cara menghadapi corona. Akhirnya diadakan oleh kita. Nggak boleh. Ya, cukup berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Umpamanya doa minta perlindungan dari penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Adwa itu penyakit, ya. Dan seterusnya. Cukup demikian ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Abu Ali di Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin menanyakan, kalau saya pinjam uang pada seseorang, hutang itu sudah saya bayar, tapi yang memberi utang tidak merasa menerima. Sehingga pakekeh, bagaimana solusinya? Syukran, Ustaz. Pakekeh. Iya. Itu karena ada kesalahan ketika transaksi utang piutang. Tidak dicatat, tidak ada dua saksi. Demikian juga bayarannya. Lihat Al-Quran dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu halaman penuh. Surah Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melakukan transaksi utang piutang, pinjam peminjam di antara kalian, maka catatkan. Dan minta dua orang untuk menyaksikan. Dua dari laki-laki. Ya. Kalau nggak ada dua laki-laki, cukup satu laki-laki dan dua orang wanita. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka akan muncul masalah. Seperti yang barusan. Ya, sudah berhutang, tidak ada catatan, tidak ada saksi. Pas bayarnya juga tidak ada catatan, tidak ada saksi. Akhirnya diklaim belum bayar, padahal sudah bayar. Oleh karena itulah maka lakukan. Nah sekarang ini sudah terjadi, apa solusinya? Kalau kita yakin kita sudah membayar, maka bersumpahlah demi Allah. Wallahi demi Allah saya sudah membayar. Kalau ternyata ya dia tidak percaya kepada sumpah kita, maka itu urusan dia. Kalau umpamanya dia malah bersumpah, demi Allah kamu belum bayar. Kita kalah secara hukum. Ya, hukum syar'i. Kenapa? Karena membayar harus ada bukti pembayaran. Dan yang yang dituduh untuk urusan ini adalah dia, bukan kita. Kita menuduh dia belum membayar hutang. Tunjukkan bukti, ini buktinya. Hadis menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala, dalam satu hadis ala man ankar, dalam hadis lain alal mudda'a 'alaih. Bersumpah adalah kewajiban, memberi bukti adalah kewajiban bagi yang dituduh, dan bersumpah adalah kewajiban bagi yang dituduh. Makanya sebagai pelajaran bagi kita ya, catat nanti. Ketika membayar catat, ketika meminjam catat, dan ada saksi dua orang.
Kalau dua-duanya laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki. Inilah ketetapan Al-Quran agar tidak menimbulkan masalah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Terakhir Halo. ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ilma di Bandung. Iya. Wah, mau tanya ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di daerah anak itu kalau ada kalau mau menikahkan ada acara tasyakuran di mana situ membaca Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Nah, ini gimana hukumnya dan kalau menghadirinya gimana? Terus apakah tasyakur itu memang harus begitu atau bisa acara tasyakur itu diganti dengan tausiah? Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, masalah dari pelajaran awal sholat bahwa Pak Ustadz bilang bahwa kita tidak boleh belajar dari sendiri tanpa guru. Nah, dan selama ini saya kan baca-baca buku-buku terjemahan kitab baik itu yang tauhid dan semacamnya lah ya. Apalagi saya tuh sekarang tuh justru lagi belajar membaca dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini gimana nih Ustaz, apakah itu juga terlarang dan termasuk orang yang bodoh gitu ya, yang dalam kelabun itu? Itu Pak Ustaz yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khairan. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abu Ilma di Bandung ada 2 pertanyaan. Pertama, mengadakan ritual baca-baca surat tertentu waktu nikah gitu? Itu mau menjelang pernikahan. Menjelang pernikahan ada acara tasyakuran. Nikahnya ya belum, bagaimana sudah disyukuri. Kalau belum tentu jadi kan, siapa tahu salah satu di antaranya umpamanya meninggal atau ada sesuatu akhirnya bedok, hana sudah disyukuri gitu ya. Bagusnya bersyukuran seusai perkara yang disyukuri itu selesai baru kita adakan tasyakuran. Tasyakuran wajib bagi setiap nikmat. Nikah nikmat apa tidak? Ya nikah. Tapi sekali lagi, cara tasyakuran harus sesuai dengan ketetapan syariat. Saya sudah bilang tadi kalau kita dapat umpamanya harta, uang, bersyukur wajib. Apakah harus berarti mengundang makan orang-orang suruh makan di kita? Tidak harus seperti itu. Keluarkan saja zakatnya, infaknya, sedekah itu sudah syukuran. Walaupun tidak ngajak makan-makan. Inilah opini yang dibentuk sejak awal. Syukuran itu identik dengan makan-makan, itulah intinya. Jadi kalau kita dapat undangan nanti malam ada syukuran di rumah Bapak Anu. Dan sudah kebayang makan-makan itu. Jadi opini dan image yang dibentuk dari kesalahan awal dalam menerapkan syukuran. Ada umpamanya orang dalam rangka tasyakur bin nikmah, kami mau mengadakan acara berupa umpamanya bukan tausiah, bukan makan-makan, tapi pembagian sembako. Orang tuh aneh manyat syukuran teh gitu nggak ada makan-makan. Padahal lebih bagus pembagian sembako. Dia dapat harta yang banyak, kemudian dia ingin bagi-bagikan dalam bentuk sembako. Ya bagus. Ingat, jangan lupakan zakatnya bila sudah sampai pada kewajiban zakat. Nisabnya dan juga haulnya umpamanya sudah memenuhi syarat lalu lakukan. Nah, nikah sekarang boleh nggak disyukuri? Boleh. Tasyakurnya itu umpamanya orang lulus ujian ada tasyakuran. Apa isinya? Selama isinya bagus, selama isinya tidak ada penyimpangan seperti pengajian, terus ada makan-makan boleh, nggak masalah. Nah kemudian itu sifatnya insidental, tidak rutin. Umpamanya tasyakur karena sudah menerima gaji. Kalau gitu tiap bulan, jadi rutin gitu. Tiap bulan ada acara tasyakuran. Enggak, itu dirutinkan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan tasyri', menetapkan syariat. Kalau rutin, tapi kalau sifatnya insidental maka dibolehkan.
tidak apa-apa. Nah sekarang acaranya bagaimana dengan acara baca-baca tertentu? Kalau baca-baca tertentu pemanfaatannya untuk masing-masing orang sebaiknya masing-masing di rumah. Baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah masing-masing di rumah ya. Atau kalau tasyahud dalam berupa pengajian ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal sekali lagi insidental, sifatnya tidak rutin dalam waktu-waktu yang tertentu. Itu yang pertama. Kedua apa tadi? Oh iya, autodidak. Ya autodidak memang berbahaya, berisiko karena apa? Salah paham. Apa nggak boleh kita baca buku? Boleh. Selama pertama bukunya benar lurus. Tidak semua buku bagus loh. Tidak semua buku lurus. Pengarangnya isinya. Penerjemahnya juga. Karena ada penerjemah yang khianat. Nambah-nambah, mengurangi, merubah ada. Nah lihat penulisnya, lihat penerjemahnya. Ya. Yang keduanya imbangi dengan kajian langsung. Itu hanya sekedar cara tambahan. Kalau murni baca buku, menelaah sendiri itu berisiko. Apalagi buku terjemah. Terjemahannya belum tentu tepat. Yang belum tentu tepat ada bias, kita fahami lagi, bias lagi. 2 kali bias sehingga risiko untuk salah faham ini lebih besar. Tapi kalau diimbangi dengan kajian rutin, baik offline ataupun online, umpamanya baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Penerjemahnya kita kenal. Ibnu Katsirnya jelas ulama ahlus sunnah. Yang layak untuk dibaca. Nah kita baca sebagai usaha thalabul ilmi tambahan selain yang pokok yaitu kajian langsung dari ustadz yang direkomendasi. Maka boleh baca buku, ada yang tidak paham atau khawatir salah paham nanti tanyakan. Dibolehkan. Tapi murni hanya membaca maka itu berisiko ya. Demikian cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.